Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, ibu akan membahas materi baru dengan judul baru yang berjudul struktur dan fungsi tumbuhan. Perkenalkan, nama ibu Makfirah Sari dengan NIM 1830106030 dari jurusan Teknik Biologi Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu struktur dan fungsi akar, batang, dan daun, struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, dan teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Yang pertama, kita membahas mengenai struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Akar, sebagian besar tumbuhan memiliki akar yang berada di dalam tanah. Akar mempunyai beberapa fungsi berikut. A. Menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah menuju bagian batang lalu ke daun. B. Memperkukuh berdirinya tumbuhan. Yang C. Menyimpan makanan cadangan seperti wortel, lobak. Sistem perakaran pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem perakaran serabut dan sistem perakaran tunggang. Akar tumbuhan dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Perubahan tersebut dikenal dengan modifikasi akar. Jenis-jenis akar. Yang pertama yaitu akar serabut. Jenis akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotil. Fungsi utama dari akar serabut yakni untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Contoh dari akar serabut yaitu kelapa, padi, dan tebu. Kedua, akar tunggang. Jenis akar tunggang ini biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Akar tunggang memiliki fungsi utama sebagai penyimpan makanan. Contoh dari akar tunggang yaitu mangga, jeruk, mahoni, dan lainnya. Pada gambar di samping yaitu contoh tumbuhan jeruk dan mahoni. Yang ketiga, jenis akar gantung. Akar gantung ini tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Akar jenis ini berfungsi untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Contoh tumbuhan akar gantung yaitu pohon beringin. Yang keempat, akar nafas. Jenis akar yang satu ini tumbuh keluar dari batang pada bagian bawah. Akar nafas memiliki banyak celah untuk masuknya udara. Hal itu mempunyai fungsi untuk bernafas. Contoh dari akar nafas salah satunya yaitu tumbuhan bakau. Yang kelima, akar pelekat. Akar pelekat adalah jenis akar yang tumbuhnya di sepanjang batang. Akar pelekat mempunyai fungsi untuk melekatkan batang pada sebuah tembok atau tumbuhan lainnya. Contoh akar pelekat ialah pada tumbuhan sirih. Berikutnya, batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dengan daun. Umumnya, batang berbentuk silindris dan tumbuh tegak di atas tanah. Pada batang biasanya terdapat cabang dan ranting. Fungsi batang bagi tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyokong berdirinya tumbuhan, tempat melekatnya daun, bunga, buah, dan tunas, sebagai alat transportasi dari akar ke daun atau sebaliknya, menyimpan makanan cadangan seperti tebu, sagu. Dan yang kelima, batang berklorofil dapat digunakan untuk fotosintesis atau kaktus. Batang ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Batang pada tumbuhan dapat berubah bentuk sesuai dengan fungsinya. Perubahan pada batang ini disebut juga dengan modifikasi batang. Berikut ini merupakan gambar dari sagu dan tebu, di mana sagu dan tebu ini menyimpan cadangan makanan pada batang, sedangkan kaktus memiliki batang yang berklorofil. 3. Daun. Daun melekat pada batang. Struktur daun berbeda dengan struktur batang dan akar. Daun berbentuk pipih, melebar, dan berwarna hijau. Warna hijau pada daun disebabkan oleh klorofil yang terdapat pada dalam kloroplast. Klorofil berperan dalam proses pembentukan makanan melalui fotosintesis. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, serta tempat terjadinya gutasi dan transpirasi atau penguapan air. Daun terdiri dari daun atau lamina, tangkai daun petiole, dan pelepah daun atau vagina. Bentuk pertulangan daun
menjari, menyirip, sejajar, melengkung. Tumbuhan mampu memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pemanfaatan energi matahari untuk mengubah bahan kimia anorganik menjadi produk serupa bahan makanan organik. Berikut ini merupakan bentuk pertulangan daun. Materi kedua, struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. 1. Bunga. Bunga adalah organ perkembangbiakan tumbuhan yang terbentuk dari tunas. Bunga memiliki alat reproduksi jantan berupa benang sari dan alat reproduksi betina berupa kepala putik. Berikut ini merupakan gambar bagian-bagian dari bunga. Bagian-bagian dari bunga yang pertama, putik. Organ ini merupakan alat reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan gyonesium. Bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Posisi putik terletak pada tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian, yaitu stigma atau kepala putik, stilus atau tangkai putik, dan ovarium atau bakal buah. Yang kedua, mahkota. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Ketiga, benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Benang sari bekerja dengan cara mikrosporangium dan spora haploid, yaitu pelepasan serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan seperti air, angin, atau serangga. Kemudian, serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama atau lainnya. Bagian yang keempat yaitu bakal biji, biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji. Sedangkan pada bunga, bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji terletaknya di dalam bakal buah. 5. Kelopak. Kelopak bunga atau kaliks merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau berwarna kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka mata pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Sebenarnya kelopak bunga ini merupakan modifikasi dari daun. Keenam, dasar bunga. Dasar bunga atau reseptakel merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Berikutnya, buah. Secara umum, buah berkembang dari bagian alat kelamin betina atau putik yang biasa disebut dengan bakal biji. Struktur buah yang lengkap terdiri dari biji, daging buah, dan kulit buah. Buah inilah yang membungkus dan melindungi biji. Berdasarkan jenisnya, buah dibedakan menjadi 2 macam, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati adalah jenis buah yang terbentuk dari bakal buah, sedangkan buah semu adalah jenis buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lainnya dari bunga. Berikut ini merupakan struktur dari buah. Berikut ini merupakan contoh dari buah sejati dan buah semu. Buah sejati contohnya apel dan mangga, sedangkan contoh buah semu yaitu arbei dan nenas. 3. Biji. Biji termasuk bagian dari tumbuhan yang terbentuk dari hasil pembuahan atau fertilisasi yang letaknya berada di dalam bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji dan di dalam bakal biji terdapat suatu embrio yang merupakan calon individu baru. Bakal biji merupakan bagian di mana terjadinya pembuahan yang berkembang menjadi biji. Fungsi bakal biji adalah sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari atau berisi sel sperma melalui proses penyerbukan. Berikut ini merupakan bagian dari biji. 1. Kulit biji atau testa, 2. Hipokotil, 3. Radikula, 4. Epikotil, 5. Plumula, dan 6. Kotiledon.
Berikut ini merupakan perbedaan biji dikotil dan monokotil. Materi ketiga yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Terdapat 5 macam jaringan pada tumbuhan, yaitu 1. Jaringan meristem merupakan jaringan yang selnya aktif membelah diri, terletak di ujung akar dan ujung batang. Jaringan ini dapat meregang, membesar, dan berdiferensi menjadi jaringan lainnya ketika dewasa. Jaringan meristem terbagi atas 2. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah, dan meristem sekunder berasal dari sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. 2. Jaringan penyokong berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. Dindingnya tebal dan akan berhenti melakukan pembelahan ketika sudah mencapai usia dewasa. Contoh dari jaringan penyokong adalah kolenkim dan sklerenkim. 3. Jaringan parenkim disebut jaringan dasar. Inilah yang mengisi ruang antar jaringan. Jaringan ini terdapat di semua bagian tubuh tumbuhan seperti pada batang, akar, dan daun. Jaringan parenkim berada di daun yaitu mesofil atau palisade dan scones, di mana banyak mengandung kloroplas. 4. Jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh. Jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan, terdiri dari pembuluhan xilem dan phloem. 5. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Berikut ini merupakan gambar dari xilem dan phloem serta sel pembuluh xilem dan sel pembuluh tapis pada phloem. Materi keempat, teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Yang pertama, panel surya merupakan alat yang digunakan untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Cara kerja panel surya berhubungan dengan jaringan tumbuhan, yaitu ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron pada panel surya bergerak. Gerakan ini melalui suatu konduktor yang menghasilkan arus listrik. Mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis terjadi pada daun tumbuhan. Pada proses fotosintesis, cahaya matahari akan diserap oleh klorofil pada daun. Elektron pada kompleks klorofil akan bergerak dan menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Muatan positif bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. ATP dan NADPH adalah energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis untuk membentuk glukosa sebagai hasil dari fotosintesis. Energi ATP ini selanjutnya akan digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Berikut ini merupakan cara kerja dari panel surya. Teknologi yang kedua yaitu sensor cahaya. Sensor cahaya disebut fotoresistor atau light dependent resistor dan scalar pengatur on dan off. Fotoresistor ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi atau tidaknya cahaya di lingkungan sekitar. Lampu penerangan jalan tersebut mampu nyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya. Cara kerja fotoresistor adalah mampu menghantarkan listrik jika terdapat cahaya. Teknologi tersebut terinspirasi dari tumbuhan kaktus. Kaktus memiliki stomata yang membuka pada malam hari dan ditutup pada siang hari. Proses membuka dan menutupnya stomata ini didukung oleh sel penjaga stomata yang ikut beraktivitas. Fotoreseptor adalah sel yang bertugas untuk menerima rangsangan cahaya dari luar. Berikut ini merupakan contoh dari sensor cahaya.
dari video penjelasan materi mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Ibu harap anak-anak ibu telah memahami materi struktur dan fungsi tumbuhan. Sekian penjelasan dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.